Oke, balik lagi ke modul yang pertama nih, yang benar-benar harus kita pahami, harus benar-benar kita ubah dulu fundamental mindset-nya teman-teman agar mengerti sebenarnya apa itu personal branding. Itu ya teman-teman. Ingat, put on your mindset. Intinya, ini paling penting karena banyak banget orang salah memahami apa itu personal branding. Oke, pertanyaannya adalah apa itu personal branding? Oke, personal branding itu berasal dari kata personal, diri kita sendiri nih. Kita nih, aku, saya, gue nih kalau bahasanya. Itu terkait dengan diri teman-teman sendiri. Personal, intinya seseorang. Branding itu apa? Ya, branding itulah sistem yang meningkatkan kepercayaan. Jadi intinya secara fungsional, personal branding adalah sistem kepercayaan yang kita buat sehingga orang itu merasa aman untuk berinteraksi dengan kita, serasa mau bertanya dengan kita, dan membeli dari kita. Intinya kayak gitu, mereka punya rasa kepercayaan karena udah kenal dari apa yang kita lakukan, kemudian juga mereka mengenal kita sebagai apa, itu juga bagian dari personal branding. Berarti kita nih, kitanya dikenal sebagai apa, apakah kita membuat mereka nyaman, apakah kita membuat mereka mengerti maksudnya kita, apakah mereka mau berinteraksi dengan kita, kayak gitu. Berani DM, contoh salah satunya, ini ada 3 contoh nih. Salah satunya berani DM ketika audiens merasa nyaman untuk menghubungi Anda setiap secara langsung, itu berarti kita udah dinilai kita bermanfaat bagi mereka sehingga mereka butuh bantuan, mereka juga nyaman bertanya, mereka nggak ragu bertanya sama kita, dan nggak ragu minta bantuan juga misalkan aja terjadi permasalahan karena memang kita dikenal, kita dipercaya untuk bisa membantu problemnya mereka. Itu ya yang disebut dengan personal branding, teman-teman. In a good way, teman-teman ya. Jadi jika ada orang-orang yang menunjukkan perilaku di atas, kayak yang 3 ini, berani DM, bertanya, kemudian tanpa ragu minta bantuan, berarti personal branding Anda sedang bekerja dengan baik. Jadi itu maksud dari personal branding itu sendiri, yaitu kita, apakah kita dapat dipercaya oleh audiens kita, dapat menolong mereka, atau kita dapat menyelesaikan masalahnya mereka. Itu personal branding. Kita diingat sebagai problem solver mungkin. Oh, kita diingat sebagai afiliator mungkin yang udah terkenal. Kita udah buka apa namanya, ngasih-ngasih info dan segala macam, ngebantu banyak orang juga untuk dapat affiliate, duit dan segala macamnya juga, kayak gitu. Contoh kayak kita ambil contoh mungkin kayak Winda Basudara. Winda Basudara itu adalah gamers. Kita ingat Winda itu sebagai gamers. Kita percaya Bang Winda kalau main game itu oke banget. Kayak gitu tuh. Misalkan contoh juga kayak siapa, contoh kayak artis ya, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu dikenal sebagai artis, kayak MC terkenal, duitnya banyak, tapi dia melakukan personal branding juga dan segala macamnya. Itu yang dimaksud dengan personal branding. Personanya si Winda Basudara, personanya si Raffi Ahmad membuat kita pengikutnya itu percaya sama mereka gitu, sehingga pada berani DM kadang, nyaman pada bertanya, kemudian tidak ragu untuk minta bantuan juga. Itu teman-teman perlu diingat. Oke, elemen kunci personal branding adalah yang perlu kita ketahui. Untuk personal branding itu kita nggak bisa fokus kepada yang terlihat aja. Contoh estetika, jumlah followersnya juga, itu bukan menjadi variabel kunci ya teman-teman ya. Padahal elemen yang tidak terlihat justru yang paling mempengaruhi dalam membangun personal branding yang kokoh. Oke, after ini kita bakal coba bedah apa yang dimaksud dari slide ini. Karena sekarang ya mungkin notabene orang ngelihat followers ya terlebih dahulu ya. Oh ini influencer, oh ini personal brandingnya udah oke nih gara-gara apa. Sebenarnya tidak segitu aja teman-teman. Itu yang cuma terlihat. Tapi hal-hal yang tidak terlihat itu yang mendukung sehingga orang percaya. Karena orang follow dengan followers yang banyak, mungkin kita bisa percaya. Tapi mungkin apakah itu beli followernya ataupun itu fake followers yang lain kita nggak tahu. So that's why sometimes it's not, bukan benar-benar hasil yang harus kita pandang. Oke, yang pertama, kejelasan ya, clarity, fondasi utamanya kita, kayak gitu. Kalau kita berbicara dengan personal branding lagi, siapa kita, siapa Anda? Itu identifikasi perannya kita, keahlian kita, dan nilai-nilai dari sisi kita sendiri yang bisa kita sampaikan ke audiens. Itu hal yang tidak terlihat dari jumlah angka tadi followers. Yang kalian harus cek adalah bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu pada konten-kontennya,
kemudian juga apa yang bisa Anda bantu ke audiens tadi, definisi solusi yang memang harus kalian sampaikan, atau nilai-nilai atau value-value apa yang kalian sampaikan kepada audiens, itu personal branding. Dan target marketnya kalian, itu yang disebut dengan target personal branding. Kita punya niche, kita punya specific audience, kita punya sesuatu yang memang kita solving kepada specific audience kita. Oke, personal branding terbentuk pada saat orang bisa menjawab 3 hal di atas, teman-teman. Siapa Anda, apa yang Anda bantu, dan untuk siapa. Sehingga kolaborasi 3 pertanyaan tadi itu membentuk yang namanya personal branding. Itu bukan berarti banyak followers, personal brandingnya oke, itu bukan. Mungkin saja dia akun jualan nih, sehingga banyak followers, karena dia jualan terus, ada promotion, segala macamnya, orang ikut. Kayak gitu. Oke, jadi jika perlu orang berpikir lebih dari 5 detik untuk melihat Anda, ya berarti personal branding Anda gagal untuk menyampaikan pesannya Anda ke teman-teman yang lainnya. Contoh baik dan buruk ya, dari segi buruknya sendiri, mungkin contoh personal brandingnya kita sebagai digital marketer, branding dan ads. Kayak gitu, itu sebenarnya sama ya. Tapi contoh yang baik adalah di sini kan kita mau menciptakan, kalau yang di atas tadi yang buruk, digital marketer, branding, ads itu profesi, bukan personal branding, itu profesi. Misalnya contoh kayak saya mungkin Fauzan afiliator, itu profesi kayak gitu. Tapi misalkan kita taruh aja di bio kita, atau kita mengupload diri kita sendiri sebagai itu tadi, bantu UMKM dapat pelanggan dari Instagram. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Jadi teman-teman misalkan kayak uh, ngertinya video editor, bantu UMKM ngedit video dengan bagus gitu. Itu salah satu personal branding. Kalian punya keahlian, kalian tahu siapa yang kalian bantu dan untuk siapa yang kalian bantu, UMKM tadi. Kayak gitu. Clarity lebih besar dari creativity. Jadi pesan yang jelas lebih unggul dari tampilan yang hanya estetik namun membingungkan. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus jelas kalian siapa, apa yang Anda bantu, dan untuk siapa yang kalian bantu. Sehingga pada saat kita put ourselves, kita bukan lagi sebagai profesi, digital marketers, performance marketers, dokter dan lain, tapi kita punya personal branding. Kita membantu melayani masyarakat dengan ilmu, kita bantu lain, ataupun kayak kita business owner dengan 5 tahun pengalaman, bantu segala macam. Nah, itu yang disebut dengan si clarity tadi, ataupun personal branding yang jelas. Oke, bukan personal branding, ini hal-hal yang membuat kita terjebak nih, teman-teman ya, yang perlu dipahami ya. Penting untuk melurusin pemikiran teman-teman atau mindset ya teman-teman, sering disalah-artikan sebagai personal branding. Jika aktivitas ini tidak membantu orang memahami Anda dan nilai yang Anda tawarkan. Kalau orang nggak paham dengan Anda, strategi yang tadi, siapa Anda, apa yang Anda bantu, kemudian juga target market siapa, maka itu bukan dan nilai-nilai tadi kalian tidak temui, mungkin kayak problem solver dan segala macamnya, itu bukan personal branding, melainkan noise, atau ya udah berisik aja di sosial media kayak gitu. Nah, apa aja sih yang biasanya bisa disebut sebagai bukan personal branding? Yang pertama, fit estetik tapi tidak jelas, visual menarik tanpa pesan, nggak ada maksud apa-apa, cuman kayak flexing aja, pamer skill tanpa konteks, menunjukkan kalian tanpa menjelaskan relevansi ke orang lain juga, itu bukan personal branding. Pamer lifestyle, itu juga bukan personal branding. Kutipan orang lain juga bukan personal branding. Tapi misalkan kalian seorang motivator, nggak apa-apa, kalian taruh sebagai motivator for mungkin kayak quarter life crisis lah, segala macam. Posting rajin tapi random, ya post secara kuantitas nggak masalah sebenarnya, akan tapi lemah secara kualitas dan konsistensi pesan. Intinya message yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita itu penting banget, harus jelas sesuai dengan apa yang kita sampaikan di atas. Gitu. Oke, rangkuman penting ya di kunci dari personal branding adalah persepsi, bukan konten aja. Kita membuat persepsi orang untuk mungkin kayak kita sebagai uh, orang ngelihat kita itu bisa ngerasain atau bisa nginget kita dari jauh pun, kita sebagai penyelamat mereka, mungkin dari segi kita punya ilmu affiliate, kita punya ilmu produk digital, kita punya ilmu e-commerce, cara ningkatin berbagai segala macam, sehingga kalian nanti dikenal sebagai abang ini, kakak ini membantu UMKM nih, kakak ini punya skill yang mumpuni untuk bisa nyelamatin banyak orang. Nah, itu yang disebut dengan personal branding.
gitu. Kemudian personal branding dibangun dari kejelasan ya, konsistensi dan relevansi juga. Kita jelas nyampain sesuatu ke audiens, kita nge-educate audiens, kita ngasih relevansi ke audiens yang kita targetin, kemudian juga kita konsisten ngupload edukasi tersebut, kita ngupload misalkan kebutuhannya adalah apa nih, misalnya beauty lifestyle. Kayak kalian coba pelajari beauty lifestyle, kalian sampaikan kalian adalah beauty influencer yang mana ngejelasin produknya ini nih, yang memang ngasih endorsement ke teman-teman. Dan kemudian juga kepercayaan terakhir dari personal branding adalah, tujuan akhir dari personal branding adalah trust, kepercayaan. Kalau kita udah sampai di tahap sana, kita udah enak banget dan dikenal sebagai orang-orang yang memang personal brandingnya kuat. Kita trust, orang percaya sama kita, apapun kita bilang sama mereka, mereka ikut. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Bukan hanya terkenal ya, terkenal nanti itu bakal jadi outcome-nya ya, impact dari personal branding itu sendiri. Kayak gitu. Menjadi terkenal mungkin efek samping seperti saya bilang, tetapi kepercayaan adalah tujuan utama yang membuka pintu peluang bagi kita, dan hubungan jangka panjang dengan si calon audiens atau target marketnya kita gitu. Nah, yes, ini terkait dengan personal branding. Kalian teman-teman perlu ingat dan catat baik-baik ya, personal branding itu bukan hanya dilihat dari jumlah followers, tapi apa yang disampaikan kepada si audiens yang udah kita bentuk itu sendiri, kalau komunitas yang memang kita udah bentuk kayak gitu. Itu konsep dari apa itu personal branding sebenarnya. Oke, stay tune aja di modul selanjutnya untuk kita bahas hal yang lebih daging lagi.